Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama itu uji validitas. Untuk uji validitas, semua datanya kita copy sampai dengan total. Kemudian kita pindahkan ke data view pada SPSS. Kemudian kita klik variabel view dan ganti nama variabelnya. Seperti pada video, x1.1, x1.2, sampai x1.7. Pada bagian totalnya nanti atau yang terakhir, kita tulis nama atau X1-nya. Contohnya produk, namun disingkat menjadi PRDK, seperti pada video. Nah, setelah selesai, kita kembali ke data view, kemudian kita klik Analyze, kita klik Correlate, kemudian kita klik paling atas, kemudian kita Ctrl A atau copy semuanya, kemudian kita pindahkan ke variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita kembali ke data view, lalu Ctrl N. Untuk X1, X2, dan Y-nya, kita lakukan seperti langkah pada X1 sebelumnya. Agar tidak mengambil banyak durasi atau waktu, makanya saya percepat. Nah, inilah untuk semua hasil dari X1, X2, dan Y-nya. Setelah itu, kita akan melakukan uji validitas. Untuk uji validitas, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Begitupun sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Adapun rumusnya yaitu DF sama dengan N kurang 2. Contoh jumlah respondennya itu ada 96. Jadi 96 dikurang 2 sama dengan 94. R tabelnya 0,05 dengan nilai 0,206. Selanjutnya, kita ambil pada X.1.1, contohnya yaitu, nah, untuk R hitungnya itu ada 0,695, R tabelnya itu sama dengan 0,206. Jadi 0,695 lebih besar dari 0,206, maka dinyatakan valid. Selanjutnya, periksa semua bagian X-nya dan Y-nya apakah sudah valid. Jika sudah valid, maka penelitian ini dikatakan bisa dilanjut. Selanjutnya, kita masuk pada uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, kita copy datanya semuanya seperti halnya tadi pada uji validitas. Kemudian kita masukkan ke data view, kemudian kita klik variabel view, ganti namanya seperti tadi.
Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke data view, kemudian kita klik analyze. Kemudian kita cari scale. Nah, kemudian kita klik reliability analysis. Untuk ini yang dipindahkan hanya X1.1 sampai X8. Untuk produknya atau totalnya kita tidak masukkan. Kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke data view, kemudian kita masuk lagi ke data X2, lalu kita masukkan ke data view kembali. Lakukan seperti pada contoh sebelumnya pada X1, kita lakukan langkah sesuai dengan X1-nya tadi, begitupun nanti dengan Y-nya. Saya percepat lagi agar mempersingkat waktu. Kemudian inilah hasil semuanya. Nah, untuk uji reliabilitas, instrumen penelitian ini dikatakan reliable apabila hasil pengukurannya konsisten dan dapat dipercaya. Reliabilitas diukur menggunakan Cronbach alpha, di mana suatu instrumen dinyatakan reliable jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0,6. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik tingkat konsistensi antar item pernyataan dalam mengukur variabel yang sama. Adapun hasil dari X1, X2, dan Y-nya dari penelitian ini semuanya lebih dari 0,6, maka dinyatakan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini reliable dan layak digunakan untuk dilanjutkan dalam penelitian. Baiklah, yang ketiga kita masuk pada uji normalitas. Berbeda dengan uji validitas dan reliabilitas, pada uji normalitas yang kita copy hanya totalnya. Nah, totalnya nanti kita pindahkan ke SPSS pada data view, kemudian kita kembali mengcopy data X2-nya atau totalnya. Begitupun nanti dengan total Y-nya. Nah, setelah nanti kita copy semua totalnya, kita kembali atau klik variable view, kemudian kita ganti menjadi X1, X2, dan Y. Setelah itu, nanti kita kembali ke data view. Nah, setelah kembali ke data view, kita lakukan atau klik analyze, kemudian klik regression, linear, masukkan variabel Y ke dependent, dan variabel X-nya ke independent. Setelah variabelnya dimasukkan, kita klik statistik, kemudian kita centang collinearity diagnostic. Setelah itu, kita klik continue, kemudian kita klik plots lagi, pindahkan spread ke X, kemudian S-receipt ke Y. Kemudian kita centang histogram dan normal probability plot. Kemudian setelah itu continue. Nah, kita kembali klik save, kemudian kita klik atau centang unstandarized. Setelah itu kita kembali klik continue. Setelah mengklik semuanya, kita klik OK.
Nah, inilah hasil dari tadi. Untuk hasilnya kita abaikan saja. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, pada data view akan muncul res 1 atau data res 1-nya. Kemudian setelah itu kita klik kembali analyze. Kemudian kita klik non-parametric test. Kemudian kita klik paling bawah. Pada bagian paling bawah akan muncul UN sampel K sampai S. Kita klik yang itu. Setelah itu, setelah mengkliknya akan muncul seperti ini. Kemudian yang kita pindahkan hanya unstandarized atau yang paling bawah. Kemudian kita klik OK. Ya, inilah hasil dari tadi. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikasi sig lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika sig lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk pada uji multikolonialitas. Untuk uji multikolonialitas sama halnya dengan normalitas, yang dipindahkan hanya totalnya. Jadi langsung saja kita lihat data yang variabelnya sudah diganti. Untuk uji multikolonialitas, kita langsung saja klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear, kita pindahkan variabelnya Y ke dependen dan X1, X2-nya atau X-nya kita pindahkan ke independen. Setelah semuanya dipindahkan, kita klik statistik, kemudian kita centang collinearity diagnostic. Kemudian klik continue, setelah itu kita klik OK. Setelah mengklik OK, nanti akan muncul seperti pada video. Nah, inilah hasilnya. Untuk uji multikolonialitas, kriteria pengambilan keputusannya yaitu tidak terjadi multikolonialitas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan nilai FIV-nya lebih kecil dari 10,00. Jika sebaliknya, maka terjadi multikolonialitas. Baiklah, kita akan melihat datanya apakah terjadi multikolonialitas atau tidak. Dapat dilihat nilai toleransinya lebih besar dari 0,100 dan nilai VF-nya lebih kecil dari 10,00, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Nah, selanjutnya kita masuk pada uji heterokodastisitas.
sama halnya dengan uji normalitas dan multikonilaritas yang di copy hanya totalnya. Baiklah, sebelumnya kita pindahkan totalnya semua dulu ke SPSS, kemudian langsung saja kita copy semuanya. Nah, setelah itu kita ganti juga nama variabelnya. Kemudian kita kembali lagi ke data view, kita klik analyze, kita klik regression, kemudian linear. Nah, setelah itu kita akan pindahkan variabel y-nya ke dependent, kemudian x-nya nanti kita pindahkan ke independent. Nah, setelah semuanya dipindahkan, kita klik plot, kemudian spirit kita taruh ke x, kemudian receipt kita taruh ke y. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, inilah hasilnya. Nah, yang pertama ini adalah hasil dari uji heteroskadasitas menggunakan uji grafik scatterplot. Untuk hasilnya, kita dapat melihat grafiknya. Jika pola acak atau tidak membentuk pola tertentu, maka terjadi homoskadasitas atau tidak terjadi heteroskadasitas. Adapun sebaliknya, jika pola seperti kerucut, menyempit, atau melebar, maka terjadi heteroskadasitas. Adapun pola yang terjadi pada uji grafik scatterplot yang terjadi pada grafik ini adalah polanya menyempit dan sebagian membentuk kerucut, maka dapat dinyatakan terjadi heteroskadasitas. Kemudian untuk langkah kedua, seperti ini, datanya sudah kita copy, kemudian kita klik analyze, kemudian klik regression, pindahkan variabelnya, variabel y dipindahkan ke dependent, dan x-nya akan dipindahkan ke independent. Nah, setelah itu kita akan klik save. Kemudian kita centang unstandarized pada bagian residuals. Nah, setelah itu kita klik continue. Kemudian kita klik kembali OK. Nah, setelah itu inilah hasilnya. Kemudian kita kembali ke SPSS dan akan muncul data res1. Setelah data res1-nya muncul, kita akan mengklik transform. Nah, kemudian kita klik complete variable. Kita akan masukkan atau klik ABS res pada target variable. Kemudian setelah nanti kita klik ABS res, kita akan mengklik arithmetic, klik pada bagian ABS-nya. Kemudian pada tanda tanya itu kita akan memindahkan unstandarized dan akan berubah menjadi res1. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data SPSS, akan muncul kembali data ABS res-nya. Setelah itu kita kembali klik analyze, kemudian klik regression. Setelah klik regression, kita klik linear. Untuk itu, kita centang unstandarized kembali, kemudian klik continue, dan OK. Nah, inilah hasilnya dengan uji grafik scatterplot tadi. Kemudian untuk uji Gleiser, untuk menilainya kita lihat output dari tabel koefisien dan lihat signifikansinya. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskadasitas dalam model regresi. Adapun sebaliknya, jika lebih
kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedasititas dalam model regresi. Baiklah, untuk itu kita akan melihat pada uji Gleiser, pada tabel koefisiennya, bagaimana signifikansinya. Oke. Nah, setelah melihatnya, ternyata pada X1 signya 0,00, lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedasititas. Dan pada X2 signya 0,101, lebih besar, maka tidak terjadi heteroskedasititas. Nah, selanjutnya kita masuk pada uji hipotesis. Pada uji hipotesis, kita hanya mengambil totalnya juga. Nah, seperti pada contoh, kita sudah mengcopy datanya dan mengganti variabelnya. Nah, karena datanya sudah kita copy, selanjutnya kita akan lakukan atau klik analyze, kemudian klik lagi regression, kemudian kita kembali klik linear. Selanjutnya kita pindahkan lagi variabelnya. Nah, setelah semuanya dipindahkan, kita klik OK dan inilah hasilnya.